Baik, ahibati fillah. Ini adalah malam pertama kita membuka daurah. Apa tema daurahnya? Daurah keluarga muslim. Kenapa tema ini diangkat? Mungkin sebagian hanya berpikir ya karena di kampus kita ada prodi HKI. Padahal sebenarnya bukan karena itu saja. Kita melihat ada usaha yang secara masif yang dilakukan untuk menghancurkan umat manusia. Bukan hanya umat Islam. Lewat mana? Lewat keluarga. Makanya seorang orientalis ya. Apa bahasa Arabnya orientalis? Al-mustasyriq. Orang yang belajar ketimuran. Karena Asia ini mungkin dilihat dari Eropa sana berada di timur. Mereka menganggap kita orang-orang timur yang mereka kaji tentang bagaimana menghancurkan sebuah peradaban. Setelah melakukan penelitian yang cukup panjang, orientalis ini menyimpulkan ada 3 perkara yang harus dihancurkan. Yang pertama, hancurkan keluarga. Yang kedua, hancurkan pendidikan. Yang ketiga, hancurkan keteladanan. Bagaimana menghancurkan keluarga? Maka mereka mengatakan dengan menghilangkan peran ibu. Bagaimana wanita itu malu disebut ibu rumah tangga. Generasi masa depan ini siapa yang seharusnya mendidik? Ibu. Ibu itu bukan guru, tapi ibu itu madrasah. Bukan mudarrisah, tapi madrasah. Bagaimana tatkala seorang ibu malu menjadi madrasah? Dia berpikir yang namanya bekerja itu ya yang menghasilkan uang. Maka subhanallah jamaah, kalau kita melihat berapa banyak wanita yang gak suka disebut dia wanita rumahan. Tapi kalau dikatakan kerja apa ibu? Oh saya ibu rumah tangga. Oh gak kerja. Gak kerja siapa? Lebih enak mana sekarang seorang wanita jadi satpam, jadi sekretaris pribadi, atau jadi pekerja di gudang, atau jadi penjaga toko, dibandingkan dengan menjadi ibu rumah tangga? Lebih berat mana? Lebih berat jadi ibu, coba. Sering Anda sampaikan, ibu itu nggak ada cutinya. Nggak ada ceritanya ibu rumah tangga itu hari Ahad libur. Ketika suaminya libur kerja, sang ibu mengatakan, "Mas, aku titip anak-anak, aku mau healing." Berantakan, coba. Itu yang pertama, menghancurkan rumah tangga dengan menghancurkan peran ibu, menghilangkan peran seorang bunda. Yang kedua, menghancurkan pendidikan dengan membuat guru itu tidak terhormat. Bagaimana murid-murid itu tidak lagi menghargai gurunya, bagaimana wali murid itu juga tidak menghormati guru.
Dan sepertinya sudah tiba masa itu. Guru dilaporkan. Guru takut sama muridnya. Seakan-akan murid ini punya hak yang lebih daripada gurunya. Padahal kalau kita ngelihat guru di masa lampau itu benar-benar dihormati. Bagaimana anak khalifah yang diajari oleh guru, anaknya khalifah, anda lupa, Harun ar-Rasyid atau selain dia, yang gurunya Al-Kisai atau yang lainnya, anda lupa. Tapi yang jelas khalifah ini melihat anaknya itu menyiramkan, menuangkan air buat gurunya. Gurunya wudhu, cuci kaki. Khalifah kelihatan. Atau mendapatkan informasi dari mata-matanya yang memang mengawasin bagaimana guru ini terhadap anaknya. Ketika tahu sang anak ini nuangkan air buat gurunya, dipanggil gurunya ini sama khalifah. Kata khalifah, aku menyuruhmu untuk mendidik anakku. Kenapa kau nggak suruh anakku itu untuk menuang dengan satu tangannya dan satu tangannya mencuci kakimu? Bayangin, anaknya khalifah. Khalifah tahu ketika anaknya tidak menghargai guru, selesai sudah. Sedangkan ilmu ini adalah jalan kejayaan, pintu kesuksesan. Kalau gurunya nggak dihargai, nggak dihormati, mau dibawa kemana bangsa itu? Dan kita merasakan bagaimana guru itu tidak lagi dihargai seperti dahulu. Yang ketiga, menghancurkan keteladanan dengan mencela para ulama, para ustadz, para tokoh agama, dan dimunculkan penggantinya, teladan-teladan yang mengajak manusia ke neraka. Antum kalau ngelihat siapa yang paling banyak followernya di muka bumi ini, antum akan tahu siapa yang paling banyak followernya di Indonesia. Apakah ulama? Apakah tokoh agama? Enggak. Mereka yang tidak membangun bangsa dengan konten-kontennya. Mereka yang tidak memajukan bangsa dengan tulisan-tulisan yang mereka buat. Nggak ada, cuma bersenang-senang saja. Maka tatkala kita berbicara keluarga, daurah tentang keluarga, bagaimana kita memahamkan anak bangsa akan pentingnya keluarga. Yang dari keluarga ini akan berangkat ke madrasah, ke sekolahan. Di situ guru, kita lihat semua menitipkan anaknya ke sekolahan, hampir semuanya. Dan manusia punya kecondongan kepada teladan. Ketika dia melihat seseorang ini banyak followernya, dia merasa ya Allah ini orang baik nih, ini orang hebat, ini orang sukses, ini orang. Padahal kita tahu Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman kepada beliau kecuali sedikit. Ada yang mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan 80 orang. Pengikutnya Nabi Nuh 950 tahun itu 80 orang. Dan berapa jumlah manusia yang Allah tenggelamkan? Artinya selain yang naik perahu, habis manusia itu. Habis umat manusia itu. Maka semoga kita sadar. Tugas antum sebagai para penuntut ilmu untuk menebarkan dan menyebarkan ilmu ini kepada umat manusia. Taib ahibati fillah. Ada satu hal lagi yang sekarang sedang digadang untuk menghancurkan keluarga. LGBT.
Apa? Asyudzud al-jinsi. Mereka yang menyimpang dari tujuan manusia diciptakan. Kita bicara nikah itu sunnahnya para nabi. Nikah itu bukan hanya sunnahnya para nabi. Nikah itu tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagaimana tadi kita dengar imam membacakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan dari kalian pasangan hidup kalian. Sebagian kawan-kawan kita yang sekolah di luar negeri, dia kebingungan. Anak bingung Ustaz, anak kepingin pindah kayaknya, pindah negara dia. Karena anak-anak ini di sekolah tingkat SD Ustaz, sebagian kawannya itu bapak ibunya laki. Jadi bingung dia. Karena memang ini satu hal yang legal di tempat mereka. Dan bagaimana sekolah-sekolah mensosialisasi hal itu yang wajar kata dia. Padahal nggak akan ada sakinah kecuali dengan istri yang istri itu perempuan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah yang menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Di situ ada tanda-tanda buat orang-orang yang mau berfikir. Yang jadi masalah Allah mengatakan walaqad arsalna rusulan min qablik. Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau. Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan rasul-rasul itu kami jadikan buat mereka istri-istri dan anak keturunan. Karena ada orang yang beranggapan, rasul kok nikah, rasul kok kawin, rasul kok banyak istrinya, rasul kok punya anak. Mereka menuntut rasul itu malaikat. Bukan. Iya, orang-orang musyrikin menuntut, kenapa kok rasulnya manusia? Allah katakan sejak dulu sebelum engkau, semua rasul itu manusia. Rasul itu menikah, punya anak. Dan itu hal yang wajar. Dan ini merupakan kesempurnaan agama ini. Jadi seorang yang menikah itu sejatinya lebih sempurna daripada yang tidak menikah. Kecuali dia mau menikah tapi nggak sempat menikah. Di antara para rasul yang tidak menikah itu dua cuma. Siapa? Nah, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yahya dan Nabi Isa. Allah menyebut Nabi Yahya hasura, menjaga dirinya dia untuk tidak menikah karena ada tugas yang Allah berikan kepadanya. Nabi Isa juga tidak menikah sampai Allah angkat beliau. Dan bukan berarti mereka tidak punya syahwat. Mereka orang-orang yang berjuang melawan syahwatnya. Di dalam agama kita nggak boleh lagi yang namanya tabattul. Para sahabat Nabi pernah dalam satu peperangan, mereka minta izin kepada Nabi SAW untuk mengkebiri diri mereka. Bayangin coba. Karena dahsyatnya fitnah wanita.
Dan disyariatkannya pernikahan ini juga selain untuk melanjutkan tugas manusia, memakmurkan bumi ini menjadi khalifah, juga dalam rangka menahan nafsunya. Mereka meminta izin untuk mengebiri diri mereka. Nabi larang. Ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah sunnah. Ya, kalau bicara hukum pernikahan itu sendiri, maka boleh jadi pernikahan itu wajib, boleh jadi pernikahan itu hukumnya mustahab, boleh jadi ada kondisi yang nikah itu mubah. Ada nikah yang makruh, ada nikah yang diharamkan. Itu sesuai dengan kondisi kapan dan bagaimana seorang itu menikah. Tapi hukum asalnya, ketika Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan 3 orang yang membuat sebuah pernyataan. 3 orang ini adalah sosok orang-orang yang semangat untuk beribadah. Dia datang ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang ibadah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka istri-istri beliau membuka bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, ya beliau sholat malam dan tidur. Di siang hari kadang kala beliau puasa, kadang kala beliau nggak puasa. Dan tentunya beliau punya banyak istri. Lalu 3 orang ini satu persatu membuat pernyataan dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang satu mengatakan, amma ana fa'asum ad-dahr wala uftir. Aku akan puasa dahar dan tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan, amma ana fa'akum wala anam. Aku akan sholat sepanjang malam dan tidak akan tidur. Keren nggak jemaah? Kalau kita ngelihat orang, antum gimana? Ana alhamdulillah. Sejak ana hijrah, ana tidak pernah tidur malam. Ana selalu sholat malam sampai subuh. Hebat antum ya. Mungkin sebagian orang akan melihat dia orang yang hebat. Antum, ana puasa, nggak pernah berbuka. Yang ketiga, ini orang sholat malam tapi masih punya istri. Berarti kan masih sibuk sama istrinya nanti, sibuk sama anaknya. Yang ini juga yang puasa punya istri. Iya, dia siang hari puasa, malam masih sibuk sama istrinya, ngurusin anak-anaknya. Yang satu mengatakan, amma ana fala atazawwajun nisa. Aku akan tidak menikah dengan wanita. Bubar nih 3 orang. Akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam mendengar informasi itu. Kenapa tatkala kita belajar itu jamaah, kita disuruh memilih guru? Karena orang awam itu nggak ngerti mana yang baik dan mana yang salah. Dia nggak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Buktinya 3 sahabat ini. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan informasi itu, beliau langsung naik mimbar. Beliau langsung kumpulkan orang-orang. Maka kemudian beliau meluruskan pernyataan itu. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Apa nih? Aku dapat informasi ada orang yang mengatakan ini dan ini. Ama wallah, demi Allah kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling takut kepada Allah di antara kalian, yang paling a'lam, yang paling berilmu tentang Allah daripada kalian. Aku mu'ana, aku sholat malam dan aku tidur. Asumu wa uftir, aku berpuasa dan aku berbuka. Wa atazawwajun nisa,
Dan aku menikah dengan wanita-wanita, bukan satu wanita. Dengan wanita-wanita. Lalu beliau mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, barang siapa yang benci dengan ajaranku, maka bukan dari golonganku. Siapa yang tidak mau nikah? Ahibati fillah. Dan kesempurnaan para nabi, dengan mereka menikah, banyak istrinya, mereka punya anak, mereka sibuk ngurusin umat, mereka tidak melalaikan tugas mereka. Yang tercela itu kalau gara-gara istri, gara-gara anak, gara-gara kerjaan, dia lupa sama Allah. Itu tercela. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan gara-gara harta dan anak kalian lalai dari mengingat Allah. Itu tercela. Para nabi tidak. Dan ini kesempurnaan mereka. Bagaimana Nabi SAW punya 9 istri, memberikan hak-hak mereka, menjalankan tugas Nabi SAW, beliau tetap ngurusin umat. Beliau tetap memimpin pasukan perang. Itu namanya kesempurnaan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi kalau antum setelah menikah, antum gak ke masjid, bermasalah. Anak sejak menikah, katanya nikah ini sunnahnya para nabi, Ustaz. Anak kok gak bisa ke masjid, Ustaz ya? Subuh telat, zuhur istri minta dia jadi imam. Berarti ada yang masalah sama antum. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki itu pemimpin atas wanita. Kalau setelah menikah ibadah antum turun, berarti ada masalah sama antum. Padahal menikah itu menyempurnakan separuh agama. Kok bisa setelah menikah antum turun imannya? Ibadah antum kok berkurang? Iya Ustaz, dulu Anda puasa dalam rangka menjaga kehormatan diri Ustaz. Setelah punya istri ya nggak ada puasa-puasa lagi. Nabi istrinya 9, beliau puasa sallallahu. Puasa beliau. Karena niat berpuasa ini ada banyak sekali kemuliaan di sana yang seharusnya orang berpikir. Bukan karena pemuda dia puasa, setelah menikah dia berhenti berpuasa. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai kaula muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah, menikah. Menikah. Yang punya kemampuan suruh menikah, bukan suruh kuliah. Yang punya kemampuan kuliah, nikah. Kenapa disuruh menikah? Sunnahnya para nabi. Tanda-tanda kebesaran Allah, fa innahu aghaddu lil basar. Menikah itu akan lebih dapat menjaga pandangan mata. Wa ahsan lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa alaihi bisiyam. Yang enggak mampu puasa, tetap ada solinya. Fa innahu lahu wija. Puasa itu bisa untuk jadi tameng yang menyelamatkan kita dari nafsu kita. Nabi Musa alaihissalam bujangan meninggalkan Mesir sampai ke Madian. Punya fulus, nggak punya fulus? Mafi fulus. Nggak punya fulus, nggak punya keluarga,
ditawari nikah. Diterima nggak sama Nabi Musa? Ketika bapaknya dua wanita mengatakan, inni uridu an unkihaka ihdabdatayya hataini. Aku mau menikahkan engkau dengan salah satu putriku. Tapi maharnya engkau bekerja selama 8 tahun mengembala kambing. Fa in atmamta 'ashran fa min 'indi. Kalau engkau bisa 10 tahun, ya itu kebaikan dari engkau. Diterima enggak sama Nabi Musa? Kerja 8 tahun jemaah, maharnya. Enggak apa-apa. Ini sunnahnya para nabi. Nabi Musa nikah. Nabi Sulaiman dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari, semalam keliling mencampuri 100 istrinya. 100 Ustaz. Gimana beliau Ustaz? Beliau kan harus ngurusin umat. Harus menyebarkan agama Allah ini. Nggak ada masalah. Dan disebutkan dalam kitab-kitab ahlul kitab bahwa Nabi Sulaiman punya istri berapa? 300. Dan punya budak 700. Antum mau punya istri berapa? Nah, dalam agama kita dibatasin. Tapi Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa rubaha. Nikahin dari wanita-wanita yang baik-baik itu 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum. Kalau takut nggak bisa berlaku adil, cukup 1. Karena nikah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, jangan sampai gara-gara nikah lebih dari 1 antum di neraka. Dan nikah ini bukan untuk berbangga-banggaan, tapi untuk menegakkan agama Allah. Sudah nikah? Belum. Antum kalau ketemu dia lagi, jangan tanya sudah nikah lagi. Apa yang antum katakan kepada dia? Ada akhwat. Antum tawarin. Jadi orang itu kalau ditanya terus-terusan sudah nikah, sudah nikah, sudah nikah, sakit hati jemaah. Sampai antum baca berita tetangga yang membacok tetangganya sendiri karena sering ditanya kapan nikah. Sakit hati. Nabi alaihi salatu wassalam, subhanallah, beliau bertemu dengan seorang laki-laki. Beliau tanya sama laki-laki itu, ala uzawijuka fulana? Engkau mau aku nikahkan sama fulana? Jadi ditawari nikah, bukan ditanya nikah. Antum udah tahu fulan belum nikah, cuma mau ganyang dia. Ada orang-orang yang mau ganyang. Antum mau nikah, ada fulana nih. Terus dia mengatakan, ya nggak apa-apa, bismillah. Nabi SAW datang kepada wanita itu, ala uzawijuki fulan? Engkau mau aku nikahkan sama fulan? Kata perempuan ini, na'am ya Rasulullah, mau. Dinikahkan sama Nabi SAW. Kenapa? Karena nikah ini sunnahnya para nabi dan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wallahu ja'ala lakum min, di surat An-Nahl ayat 72 ya. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Dan Allah Jalla Jalaluh menjadikan dari diri kalian pasangan-pasangan. Allah dijadikan. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Ini Allah menyebutkan nikmat yang Allah berikan. Dan Allah menjadikan buat kalian dari istri-istri kalian, dari pasangan-pasangan kalian itu anak-anak dan cucu-cucu. Ini karunia Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, nikah ini ternyata juga solusi untuk masalah ekonomi.
Nabi SAW miskin. Setelah nikah sama Khadijah, alhamdulillah, Allah mudahkan urusannya. Dan wanita itu dinikahin karena 4 hal. Gimana kalau antum dapat perempuan yang punya 4 kriteria ini? Itu ada di Khadijah radhiyallahu anha. Kaya, cantik, bangsawan, agamanya baik. Kira-kira masih ada perempuan yang mencakup 4 kriteria ini? Kabarin ana kalau antum ketemu. Ya, memang berat. Berat. Kadangkala Masya Allah cantik, berilmu, tapi bukan bangsawan. Ya, orang biasa. Ada Masya Allah berilmu, kemudian cantik, tapi nggak kaya. Ada. Tapi Nabi SAW mengatakan, ketika engkau ingin berbahagia, carilah yang agamanya baik. Ahibati billah, apa sih manfaat dan hikmah dari pernikahan itu sehingga para nabi melakukannya dan Allah mensyariatkannya buat kita sampai hari kiamat? Para ulama menyebutkan kalau bicara hikmah ya. Hikmah yang pertama, menjaga kehormatan diri. Karena fitnah yang paling dahsyat buat kaum laki-laki adalah wanita. Jangan antum berpikir, ana sudah 70 tahun Ustaz, tetap ada perempuan lewat, tergoda apa tidak? Tergoda. Ada sebagian dari salafus saleh yang mengatakan, balagtu minal umri 80 sana. Aku nih umurnya sudah 80 tahun kata dia. Dan tidak ada fitnah yang lebih menakutkan buat aku daripada wanita. Padahal barangku sudah nggak bangun. Dia sebut, udah. Dia sudah tua dan nggak pernah bangun lagi barangnya. Tapi tetap fitnah wanita itu menggoda. Makanya bagaimana sebagian salafus saleh Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau tersisa dari umurku 10 hari, dalam beberapa riwayat dikatakan 1 hari, umurku ini tinggal 1 hari dan aku tidak punya istri, aku nikah. Kenapa? Karena lebih nyuruh nikah. Nikah kata Nabi SAW. Yang kedua, memperbanyak umat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu nikah, berharap punya anak. Enggak punya anak Aisyah. Sama Saudah enggak punya anak. Zainab enggak punya anak. Ummu Habibah enggak punya anak. Ummu Salamah punya anak. Ketika nikah sama Nabi SAW juga enggak punya anak. Juwairiyah enggak punya anak. Hafsah nggak punya anak, Sofia nggak punya anak, sampai ketika beliau dikasih budak yang namanya Maria punya anak dikasih nama Ibrahim. Bagaimana Nabi SAW ketika punya anak Ibrahim ini mengabarkan seluruh penduduk Madinah bahwa beliau punya anak, dikasih anak laki lagi namanya Ibrahim. Tapi Allah cabut nyawanya. Oleh karena itu, hikmah dari pernikahan ini adalah memperbanyak anak. Ada sebagian orang, Ustaz, saya mau nikah tapi nggak kepingin punya anak, Ustaz. Kenapa? Bukankah anak itu yang akan menjadi penerus antum? Bukankah anak itu yang akan mendoakan antum? Sebagian berpikir menikah hanya untuk bersenang-senang saja. Tidak. Ada hikmah besar di balik pernikahan.
Oleh karena itu ketika seorang sahabat mau menikahi wanita yang mandul, Nabi mengatakan la. Ya Rasulullah, inni asabtum ra'atan dzata mansibin wa jamal. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, aku ini nemu jemaah. Aku mendapati seorang wanita dzat mansib wa jamal. Ini orang mulia, terhormat, cantik. Masalahnya satu, ghaira annaha la talid, dia nggak bisa punya anak. Kata Nabi SAW, la. Yang rupanya sahabat ini sudah jatuh hati sama perempuan ini. Maka dia datang lagi kepada Nabi SAW dengan harapan Nabi memberikan izin. Dia ngomong, ya Rasulullah, aku dapat nih perempuan cantik, terhormat, tapi nggak bisa punya anak. La. Sampai ketiga kali Nabi SAW mengatakan, la tazawwajul waludal wadud, nikahilah wanita yang penyayang dan subur, banyak anaknya. Fa inni mukatsir bikumul umam yaumal qiyamah, aku ini kepingin umatku banyak gitu. Bagaimana antum menyumbangkan kepada Nabi SAW umatnya? Berapa antum sumbangkan? Bapak sudah berapa nyumbangkan anaknya? 3. Masya Allah, alhamdulillah 3. Ada yang 12, ada yang 17. Tidak kepingin 17. Iya. Jadi kenapa nikah itu menjadi sunnahnya para nabi? Menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Yang pertama, untuk menjaga kehormatan diri, karena kita diuji dengan fitnatun nisa. Yang kedua, memperbanyak umat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, membangun rumah tangga yang merupakan pondasi awal sebuah bangsa. Yang keempat, mendapatkan kesenangan dunia yang paling indah, jamaah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini kesenangan, dan sebaik-baiknya kesenangan dunia ini adalah wanita yang soleha. Jadi ada orang yang bekerja, kemudian dia menikah, berpikir menikah dengan wanita yang cantik. Dia berpikir dia akan bahagia, enggak. Istri yang soleha. Kemudian mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tadi barang siapa yang menikah, faqad istakmala nisfa dini, dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Dan Nabi SAW ketika menyebutkan harta yang seharusnya dicari oleh manusia adalah wa zaujatun tu'inuhu ala imani, istri yang membantu suaminya dalam keimanannya. Antum sekarang merasakan nggak dibantu sama istri antum? Antum mendengar istri antum sedang mengajarin anak antum a, ba, ta, sa, ngajarin anak antum sholat, ngajarin anak antum untuk menghafalkan doa-doa. Kemudian ya, para ulama menyebutkan tentang dampak kesehatan fisik dan rohani buat orang yang menikah. Makanya orang yang menikah itu lebih stabil daripada bujangan-bujangan gitu kan. Kita lihat mahasiswa ini yang sudah menikah dengan yang belum menikah, kadangkala yang sudah menikah lebih bagus dalam akademiknya daripada yang belum menikah. Kenapa yang belum menikah masih sering menghayal? Masuk kamar menghayal lagi. Yang sudah menikah nggak ada. Sudah dia bisa salurkan itu
syahwatnya. Kemudian dalam pernikahan itu mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan pernikahan itu melatih manusia untuk lebih bertanggung jawab. Maka mereka yang dapat mendidik istrinya, yang dapat mengarahkan istrinya, insya Allah akan mudah mengarahkan umat. Walaupun ada perempuan-perempuan yang nggak bisa diarahkan, seperti istrinya Nabi Lut, dan sebelumnya istrinya Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh tetap berharap anak-anak jadi benar. Pada masa itu mungkin tidak mudah mendapatkan wanita-wanita yang saleh, sehingga beliau pun mendapat ujian dari istrinya yang tidak taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jelas pernikahan itu melatih tanggung jawab. Seorang membangun rumah tangga, mendidik anak-anaknya, di situ ada banyak ibadah. Ada yang mengatakan pernikahan ibadah yang paling panjang kalau niatnya benar. Bagaimana seorang suami sabar menghadapi istrinya sampai mati. Bagaimana seorang istri sabar menghadapi suaminya sampai mati. Anda baru dapat video tadi, mungkin Anda lihat potongan video, ada seorang emak-emak tua, sudah emak-emak ini. Ditanya, ya kayaknya ada seorang pemuda yang mengadakan sosial eksperimen nih. Tanya, punya suami sudah meninggal. Kapan meninggalnya? 2 bulan yang lalu. Engkau berapa lama menangis? Enggak nangis. Kata pemuda ini, engkau enggak nangis tinggal mati suamimu? Enggak. Berapa lama engkau menikah sama dia? 50 tahun, kata dia. Kenapa? Dia bukan orang baik, kata dia. Dia bukan orang baik. Artinya perempuan ini harus bersabar, dan detik-detik dia mendampingi suaminya, yang terkadang wanita ini menyelamatkan rumah tangga gara-gara dia berharap anak-anaknya jadi anak-anak yang benar. Suaminya marah, emosi, dia sabar sampai suaminya mati, dia bersabar. Dan itu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Sabar enggak kalian? Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Ini sebagai pembuka ya kajian kita, yang insya Allah besok itu ada kajian bersama Dr. Rizky Gumilar, akan membahas tentang nikah mendatangkan ketenangan hidup. Jadi kalau antum lihat orang-orang yang nggak tenang itu kadangkala karena gagal dalam pernikahan, atau karena mereka menunda-nunda pernikahan. Kemudian di hari Rebo ada Ustadz Yusdi Haq LCMH. Beliau akan membahas tentang ketika istri dicerai suami. Karena di dalam Islam perceraian itu solusi, bukan satu perkara yang dianjurkan, tapi salah satu jalan keluar dari masalah yang ada. Berbeda dengan agama-agama yang lain, di mana di beberapa agama itu nggak boleh bercerai. Kalau antum lihat Ronaldo sudah nikah belum? Nah, belum. Kenapa? Kawin tapi tidak nikah gitu. Iya, artinya ada orang yang nggak berani nikah. Karena dalam agama mereka kalau nikah nggak bisa cerai dia. Boleh jadi nggak cocok dia dengan istrinya.
Di beberapa negara pernah setelah bertahun-tahun negara itu melarang perceraian, lalu ya DPR mereka bermusyawarah untuk mencabut undang-undang tersebut. Hari itu diumumkan perceraian boleh. Yang daftar cerai satu hari 17.000 orang. Karena mereka selama ini nggak cerai, tapi sudah nggak serumah, sudah yang ini punya laki-laki, yang ini punya perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Islam memberikan solusi. Maka bagaimana ketika seorang wanita diceraikan? Itu akan dibahas insyaallah di hari Rabu. Kemudian di hari Kamis, insyaallah Ustaz Yasir LCMH beliau akan membahas tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Pernikahan disyariatkan tapi ada aturannya. Ada wanita-wanita yang tidak boleh dinikahin. Kemudian di hari Jumat Ustaz Denny Irawan LCMA akan membahas tentang pernikahan yang dilarang. Kalau tadi perempuan-perempuan yang dilarang, ada pernikahan yang nggak boleh gitu. Dengan cara seperti itu nggak boleh untuk menikah. Kemudian di hari Sabtu insya Allah akan diisi oleh Dr. Anas Burhanuddin. Beliau akan membahas ketika mahar wajib ditunaikan. Beliau akan membahas tentang mahar itu, jumlahnya berapa, besarannya, bolehkah nikah dengan ya mahar kuliah di STDI gitu, dengan mahar saya kuliah di STDI, seperti itu. Antum tanya nanti, boleh nggak gitu? Antum kan mau menuntut ilmu, insya Allah istri dapat manfaat dari ilmu yang antum pelajari nantinya. Atau dengan mahar sebungkus cilok paling enak sak Jember, boleh nggak jemaah? Ya nanti antum lihat, makanya nggak usah ruwet jemaah, tapi antum harus belajar. Kemudian di hari Ahad insya Allah ada Ustadz Arif Husnul Khuluq SHMH, beliau akan membahas tentang bagaimana menggauli istri dengan cara yang baik. Lalu di hari Seninnya ada Ustadz Khairul Ahsan, beliau akan membahas tentang hak istri yang wajib dipenuhi suami. Ini materi bukan hanya untuk yang belum menikah, tapi juga untuk yang sudah menikah. Siapa? Karena banyak dulu menikah nggak tahu haknya istri, dan sampai punya anak juga nggak pernah belajar apa haknya istri. Maka itu akan dibahas oleh Ustadz Khairul Ahsan di hari Senin insya Allah. Kemudian di hari Selasa ada Ustadz Dr. Muhson LCMHI, beliau akan membahas hak suami yang wajib dipenuhi istri. Jadi di hari Senin istri bawa suaminya, di hari Selasa suami bawa istrinya. Kemarin aku sudah dengar kan, kau sekarang dengarkan apa hak-hakku gitu loh. Iya, jadi suami istri harus saling melengkapi gitu. Kemudian hari Rebunya ada Ustadz Ahmad Husaini BAMH, beliau akan membahas tentang ketika suami adalah pemimpinnya. Maka banyak kerusakan dalam rumah tangga gara-gara suami. Kalau ada masalah di rumah tangga, siapa yang akan diminta yang pertanggungjawaban? Ya pemimpin lah. Kemudian di hari Kamis insya Allah akan diisi oleh Dr. Muhammad Arifin Badri, Ketua STD Imam Syafi'i. Beliau akan membahas tentang ketika konflik berujung talak atau khulu. Apa yang harus diambil sikap ketika terjadi konflik nanti jemaah. Lalu di hari Jumat insya Allah akan diisi Ustadz Winingson Ashari SHMPD. Beliau membahas ketika ingin rujuk kembali. Disinilah keindahan Islam. Ada cerai tapi boleh rujuk. Ada cerai tapi ada iddah. Itu akan dibahas oleh Ustadz Sona. Kemudian di hari Sabtu akan diisi oleh Ustadz Muhammad Nurul Fahmi SHMH. Beliau membahas ketika masih dalam masa iddah, ya hukum-hukum yang berkaitan dengan masa iddah. Dan kemudian di akhir daurah ini di hari Ahad depan insya Allah akan diisi oleh Dr. Irsan SHMH
tentang kewajiban suami memberikan nafkah, berapakah nafkah yang harus diberikan, seperti apa caranya, dan kapan istri nggak boleh menuntut, dan mana yang lebih utama, memberikan nafkah kepada istri atau memberikan nafkah kepada orang tua. Insya Allah itu akan dibahas dalam berapa hari jadi jamaah? Ya 2 pekan ini insya Allah, dan harapannya antum bisa hadir dan mengajak orang lain untuk hadir, khususnya tadi yang punya rumah tangga, yang mungkin rumah tangganya berantakan, atau punya kawan-kawan yang mau menikah, bisa diundang agar mereka menikah sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, semoga bermanfaat buat kita semuanya.